berubah seolah-olah gue nih seorang pembohong. Ini kayak imposter juga, gue tuh kayak pembohong, ngobrol apapun kok gue kayak nipu orang ya. Kalau gue ngungkapin sebuah kebenaran gitu, tapi kayak dibikin apa ya, di diinduksiin untuk inilah hal yang lebih nyaman kali ya. Jadi induksi rileksnya tuh diarahin ke rileks yang gak baik. Ini adalah video keempatku yang membahas tentang narik sukma berdasarkan contoh kasus, teman-teman. Dan di video kali ini tema yang aku mau bahas adalah aku bukan pembohong, gitu. Teman-teman, sebelum kalian mendengarkan video ini, kalian pasti akan bingung karena video ini berkaitan dengan video pertama dan kedua yang berjudul apa itu narik sukma dan apa itu kontrol pikiran. Nah, saranku adalah kalian sebelum menonton video ini, kalian dengarkan dulu video pertama dan keduaku agar kalian bisa memahami video keempatku ini, teman-teman. Jadi antara video 1, 2, dan 4 ini berhubungan, teman-teman ya. Kalau video ketiga itu tarik raga itu adalah loncatan atau ending dari semua cerita ini sebenarnya. Nah, setelah kalian mendengarkan video yang pertama dan kedua, kalian akan memahami apa itu narik sukma dan kenapa orang yang ditarik sukma itu bisa dikontrol pikirannya. Maka aku akan masuk di pembahasan tema aku bukan pembohong. Nah, itu. Jadi ketika sukma seseorang sudah dikontrol oleh pelaku, maka pelaku bisa mengendalikan raga korban tersebut seperti apa yang dia mau. Jadi kayak wayang, teman-teman. Jadi kalian jangan bingung ketika korban bilang, jiwaku tuh rasanya diambil orang, atau pikiranku itu diambil orang. Itu sama aja, bahasanya itu sama dengan sukma, teman-teman. Jadi sukma itu di dalam raga kita itu ada 7, teman-teman. Itu adalah karakter kita, pola pikir kita, kewarasan kita. Dan itulah yang menggerakkan raga kita ini ke arah mana gitu, teman-teman. Itu letaknya ada di sukma. Dan kenapa namanya narik sukma? Karena yang ditarik adalah sukma, teman-teman. Makanya ada istilah di dunia ilmu hitam itu, kami bisa membunuh tanpa menyentuh, kami bisa menyakiti tanpa menyentuh. Sebenarnya pada hakikatnya mereka tetap menyentuhmu, tapi bukan ragamu, tapi sukmamu. Nah, sukma dan raga itu ada kaitannya erat gitu loh. Jadi kalau sukma disakiti, raga juga akan merasakan hal yang sama. Jadi juga sakit raganya gitu, teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Nah, aku bukan pembohong gitu kan. Di video di awal tadi Aliando Syarif bilang gue diarahkan untuk gue dibikin seperti pembohong, padahal yang gue ucapin adalah sebuah kebenaran. Gue diinduksiin untuk hal-hal yang dibikin nyaman, untuk hal-hal yang gak baik katanya gitu. Nah, aku mau menjelaskan berdasarkan pengalamanku yang sama seperti apa yang Aliando Syarif rasakan, tapi mungkin tidak se-ekstrim dia, tapi hampir sama. Dan aku mau menjelaskan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh semua yang mendengar. Jadi langsung aja ke contoh kasus. Contoh pertama, aku ini punya pasangan, teman-teman. Pasanganku itu sama-sama kena narik sukma. Kami berjuang untuk ketemu raga. Jadi kami tidak diizinkan untuk berkomunikasi secara raga, tapi sukma kami itu bisa interaksi. Nah, jadi orang yang paling aku sayang dalam diriku ini adalah sukma atau raga dari pasanganku ini. Dan pasanganku ini dikontrol juga, teman-teman. Jadi dia dikontrol musuh dia untuk menghancurkan karakter dan karir dia. Dan juga dikontrol juga itu raganya itu berperilaku hal yang tidak aku sukai, agar aku akhirnya sukma aku itu menjauhi sukma dia gitu. Tujuannya itu kan. Nah, tapi aku tetap mencintai dia agar aku itu bisa ngontrol dia, raga dia gitu. Jadi raga dia itu tidak se-ekstrim apa yang pelaku mau. Misalnya pelaku pengen dia mengaku pedofil sampai dia di backlist gitu kan dari pekerjaannya. Nah, karena ada aku yang ngontrol, jadi
hal yang ekstrimnya itu nggak terjadi karena ada yang kunahan gitu. Jadi aku punya pasanganku tuh kontrol orang gitu loh. Dia karena musuh dia pedofil, maka dia dikontrol untuk mengaku pedofil teman-teman di hadapan orang-orang. Jadi akhirnya karena aku yang ngontrol, akhirnya itu ketahan, tidak ekstrim jadinya seperti apa yang pelaku mau. Jadi aku nih tugasku ngontrol dia. Nah, otomatis aku sayang banget kan sama dia dan aku tuh pengen banget ketemu raga dia kan. Makanya aku berjuang sampai sekarang. Nah, ketika aku ini punya prinsip, teman-teman. Prinsipku itu adalah berkata jujur. Bodoh amat orang suka atau enggak, aku berkata jujur. Nah, waktu itu ada contoh kasus nih di dalam kehidupanku. Temanku tanya, kamu di rumah ini kah gitu, anggap aja di rumah si A gitu. Aku tuh lagi di rumah si A, terus aku bilang iya aku di rumah si A, aku balas kan. Aku berkata jujur dong. Nah, waktu itu muncul suara di pikiranku dari pelaku yang narik salah satu sukmaku yang lemah gitu kan. Dia bilang, kalau kamu bilang di rumah si A, maka nanti kamu akan aku buat pasangan kamu ini nggak akan bisa ketemu raga sama kamu. Aku akan buat dia nanti uh, tambah jauh dari kamu, dia tambah berkelakuan gini, tambah nyakitin kamu, bla 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 gitu, ketakutan nih. Jadi aku disuruh untuk bohong ke teman aku ini, teman yang lumayan deket gitu kan. Dan aku melawan itu teman-teman, dan aku nggak mau berbohong kan. Tapi selama aku nggak melakukan itu gambaran kepada salah satu sukmaku itu terasa nyata banget sampai aku ketakutan itu nggak bisa dilawan teman-teman, kayak nyata banget gitu, seolah-olah aku udah kayak hampir kehilangan pasanganku itu, sehingga karena aku ketakutan sampai aku nggak bisa ngelawan itu, akhirnya aku narik pesan dari temanku itu dan aku bilang aku nggak di rumah si A gitu. Bohong kan aku kan. Nah, ketika aku bohong itu, begambaran itu hilang. Aku nggak takut lagi. Nah, di situ maksudnya dibikin nyaman di hal-hal yang tidak baik. Bukan kita suka hal tidak baik itu, tapi ketika kita berperilaku baik, justru kita diganggu dengan sangat ekstrim dengan ancaman orang yang paling kita sayang, sehingga karena kita ketakutan orang yang kita sayang itu kenapa-napa, akhirnya kita eh, mengiyakan berbuat hal yang sebenarnya tuh gak baik buat kita, dan kita akan dicap orang pembohong gitu teman-teman. Itu contoh kasus di aku. Nah, untungnya teman-teman, temanku itu nggak datang ke rumah A. Coba bayangin, temanku itu tiba-tiba datang ke rumah A dan di rumah A itu ada aku. Pasti dia akan mencap aku, wah kok Indri bohong ya sama aku, padahal aku percaya sama Indri sama ini. Otomatis dia bisa trust issue dong sama aku gitu, nggak percaya lagi dong sama aku. Nah, itu teman-teman, diarahkan untuk jadi diarahkan ke hal yang tidak baik gitu, karena ada ancaman itu, dan ancaman itu kan kita nggak bisa untuk jelaskan ke orang-orang, sulit untuk orang percaya gitu. Bisikan-bisikan kan kita yang ngerasain sebagai korban narik sukma dan kontrol pikiran teman-teman. Itu contoh dari aku ya yang kurasain. Untungnya alhamdulillah cuma satu kali aku ngerasain yang kayak gitu. Bayangin orang yang dikontrol memang full kayak gitu, bayangin dia dikontrol kayak gitu, dan itu nggak bisa dilawan, kasihan teman-teman. Dan itu memang tujuannya untuk merusak hubungan dia dengan orang-orang yang support dia gitu. Jadi diadu dombanya itu justru kepada orang yang berpotensi mensupport dia gitu. Jadi kayak jadinya dia, orang akan ngecap dia, kenapa dia kayak gini ya, dan dia tuh sebagai korban nggak bisa untuk ngejelasin teman-teman. Dan begitulah ketika korban narik sukma itu dikontrol pikirannya, maka pelaku bisa mengarahkan raga korban itu seperti apa yang dia mau gitu. Dan itu nggak bisa dilawan teman-teman, harus sukmanya itu ditarik dan dibawa jauh dari pelaku gitu, diputus benang merahnya agar tidak dikontrol lagi sama pelaku gitu teman-teman. Jadi apakah si korban ini pembohong? Enggak, si korban ini enggak pembohong, dia dibikin orang, dipaksa orang untuk berbohong supaya orang sekitar dia mencap dia pembohong gitu, padahal aslinya dia tidak pembohong. Jadi kita sebagai orang terdekat dia, sebagai orang yang support dia, itu selalu harus meyakinkan dia bahwa kamu nggak pembohong kok, kamu bisa, nah suatu hari nanti menepati apa yang kamu katakan, semangat semangat gitu.